Yang pasti bulan Ramadan kali ini bisa menebus 9 kali Ramadan yang belum saya lewati bersama Keanu dan Sahwa dan Alia dan semuanya. Mas Aji, almarhum Chandra Pratama Samya Haji Mas Said bin Siono Chandra di Ningrat, diterima amal ibadahnya, amin. Diampuni semua dosa-dosanya, amin. Diberikan tempat yang terbaik di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, didatangkan alam kuburnya. Saya meninggalkan Keanu terlalu lama dan Keanu tidak bersalah sama sekali. Keanu terlahirkan 1,5 tahun ditinggal meninggal oleh ayahnya. Kemudian di usia 2,5 tahun dia harus berpisah dengan saya. Yang penting sekarang sih dia udah mulai mau pegang tangan gitu. Saya juga ada senengnya karena Keanu masih misalkan mbak-mbaknya bikin sandwich gitu kan. Nah Keanu masih bisa bilang, enggak mami aja dia yang bikin gitu. Pembersihan diri manusia itu kan setiap sholat ya. Makanya kita 5 kali sholat karena kita selalu mengingat 3 jam yang sebelumnya saya melakukan dosa apa dan kita istighfar. Justru Mas Aji itu yang nguatin saya. Nah, artinya ada beberapa tahap di mana saya juga udah pengen nyerah. Aku harus ngajarin Keanu untuk Iqra, aku mau ngajarin Keanu untuk ngaji, aku mau ngajarin Keanu hafalan Al-Quran. Banyak yang aku harus tebus dengan Keanu. Jadi mudah-mudahan Mas Aji. Tangis air mata Angelina Sondag pecah saat lakukan ziarah ke makam suami tercintanya, Haji Mas Said, kemarin. Setelah 10 tahun menghabiskan waktu di dalam penjara, akhirnya Enji kembali melakukan rutinitas yang semestinya ia lakukan jelang menyambut bulan suci Ramadan dengan berziarah ke makam para keluarga tercintanya yang sudah lebih dulu berpulang. Cucuran air mata Enji tak terelakkan ketika dirinya harus mencurahkan isi hatinya dengan rasa penyesalan yang begitu amat mendalam tentang rasa bersalahnya kepada putra semata wayangnya Keanu, yang kini sudah tumbuh dewasa jauh sebelum ia tinggalkan. Dirinya pun merasa gagal menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya, terlebih saat putranya kini masih terus merasa canggung saat berada di sampingnya. Dan terlepas dari itu semua, Enji juga harus dihadapkan dengan perkembangan zaman yang jauh sudah berbeda dari 10 tahun yang lalu. Terlebih urusan pribadinya, ia mengaku sulit yang mana dulu hidup bergelimangan harta, namun kini harus menjalani hidup dengan kemandirian dan keterbatasan. Lantas, seperti apa curhat lengkap Angelina Sondag tentang kehidupan barunya? Dan bagaimanakah pula persiapan dirinya menyambut bulan puasa pertamanya bersama Keanu setelah 10 tahun berpisah? Benarkah dirinya sangat antusias untuk mengajarkan Keanu lebih dalam lagi tentang ilmu agama? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Injab berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Injab kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hampir 1 bulan pasca keluar dari rumah tahanan Pondok Bambu, Angelina Sondag kini sedang menikmati hidupnya menghirup udara bebas. Perasaan campur aduk meliputi roda kehidupan yang ia hadapi seolah berputar begitu dahsyat. Perasaan itulah yang ia coba bagikan saat kembali berziarah ke makam suami tercintanya, Haji Mas Said, jelang memasuki bulan suci Ramadan. Ditemani oleh sang adik ipar, Enji datang dengan membawa berbagai macam bunga yang ia pilih dan rangkai untuk menghiasi makam suaminya itu. Lantas, seperti apakah kepiluan hati dari Angelina Sondag saat mencurahkan isi hatinya terkait kehidupannya pasca keluar penjara di depan makam Haji Mas Said?
Haji almarhum Chandra Pratama Sameaji Mas Said Bidsiono Chandra di Ningrat, diterima amal ibadahnya, Amin. diampuni semua dosa-dosanya, Amin. diberikan tempat yang terbaik di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan alam kuburnya. Sekali lagi ya saya minta tolong buat semua yang ada di sini untuk mendoakan Mas Haji sekali lagi ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim pembersihan diri manusia itu kan setiap sholat ya. Makanya kita 5 kali sholat karena kita selalu mengingat 3 jam sebelumnya saya melakukan dosa apa dan kita istighfar. Jadi apalagi di bulan suci Ramadan ini sesungguhnya tidak hanya saja pada meminta ampunan dosa, tapi belajar menahan diri. Karena selama saya di penjara saya belajar bahwa bulan suci Ramadan itu adalah ujian bagi setiap manusia untuk menahan hawa nafsu. Minta maaf ke semuanya. Artinya pertama ke anak-anak saya, ke orang tua saya dan ke masyarakat, karena saya sangat menyadari apa yang saya lakukan itu nggak benar. Dan saya juga Mas Haji pasti kan karena dengan saya begini karena kayaknya saya nggak bisa ngurusin anak-anak seperti amanahnya Mas Haji sebelum Mas Haji meninggal. Janji saya kepada diri saya adalah menjadi ibu yang baik buat Kianu, Zahwa, buat Alia, dan aku perlu waktu buat itu. Nah, sekarang aja aku kan ada rasa sedih ya karena Kianu dia belum bisa menghadapi wartawan, dia masih takut gitu kan, karena mungkin selama ini kan adalah dia merasa exposure dari wartawan itu apa kan Kianu pertama kali tahunya aku di dalam karena dia baca berita. Nah, jadi biarkan saya dan Kianu menyelesaikan permasalahan psikologisnya saya dan Kianu juga, nggak cuma ke Kianu aja, saya juga ada rasa itu. Makanya saya bilang ke Kak Muji, Kak Muji saya bukannya nggak mau melayani wartawan, tapi kayaknya kok aku belum ready gitu. Aku takutnya sekarang aja aku setiap kali kalau ngomongin Kianu aku jadinya nangis. Padahal aku tadi udah janji ke sini, Mami nggak, Kianu juga bilang, Mami jangan nangis ya gitu. Cuman aku nggak mau nangis di depan Mas Haji sebenarnya, jadi aku tahan-tahan. Nah, jadi kalau ngomongin soal Kianu aku pasti bakal nangis lagi. Tidak bisa dipungkiri, rasa penyesalan yang begitu dalam kini tengah menyelimuti Enji karena harus meninggalkan tumbuh kembang anak-anak selama 10 tahun lamanya. Terlebih Kianu yang di usianya masih sangat belia kala itu, yaitu 2,5 tahun, tumbuh berkembang sendiri setelah ditinggal sang ayah, juga harus terpisah selama 10 tahun dengan ibundanya. Hal itu jugalah yang kini membuat Kianu masih merasa asing dan canggung dengan kehadiran Enji belakangan ini. Bahkan Enji pun sampai merasa terpukul. Namun, meski begitu, Enji terus berusaha meskipun awalnya cukup sulit. Namun Enji tetap berjuang untuk menjadi figur ibu seutuhnya bagi Kianu dalam kesehariannya. Meski belum sepenuhnya terbuka, namun adanya sedikit respon positif dari Kianu, seperti mulai mau menggenggam tangannya hingga menikmati masakannya, sangat membuat hati Enji begitu bahagia hingga penuh keharuan. Lantas, benarkah dalam menyambut bulan suci Ramadan pertamanya dengan keluarga, Enji ingin lebih dalam lagi mengenalkan ilmu agama kepada Kianu? Insya Allah ya, sama Zahwanya masih di New York, jadi masih agak kurang lengkap. Tapi nanti mungkin sama Alia, gitu kan, sama Kianu, karena aku juga masih harus ngajarin adab-adabnya ke Kianu, bagaimana cara berpuasa, artinya berpuasa, gitu kan. Karena bangunin sholat subuh aja Kianu masih agak sedikit berat, gitu ya. Nah, jadi harus pelan-pelan, gitu, diajak. Aku harus ngajarin Kianu untuk ikro, aku mau ngajarin Kianu untuk ngaji, aku mau ngajarin Kianu hafalan Al-Quran. Banyak yang aku harus tebus dengan Kianu.
Jadi mudah-mudahan Mas Anji senang. Jadi saya berusaha untuk nyiapin sarapannya, terus nyiapin bajunya, terus nyiapin keperluan-keperluan sekolahnya. Walaupun saya sendiri belum bisa terlalu catch up dengan informasi dan teknologi sekarang ini kan sungguh luar biasa. Saya agak sedikit ketinggalan dan mungkin Keanu juga ketika mau berbicara dengan saya dengan keterbatasan informasi saya kan agak ada gapnya. Saya harus belajar untuk mengetahui zaman now itu seperti apa gitu. Terus teknologi mereka seperti apa, sekolah online itu seperti apa, PR-nya seperti apa, karena I'm really far behind. Nah dan itu mungkin menjadikan Keanu juga agak nggak pede gitu loh untuk ke saya, dan saya juga agak nggak pede gitu ke Keanu. Ada dalam rasa hati kecil saya ini, saya bukan ibu yang baik gitu, karena apa ya, saya meninggalkan Keanu terlalu lama dan Keanu tidak bersalah sama sekali. Keanu terlahirkan 1,5 tahun ditinggal meninggal oleh ayahnya, kemudian di usia 2,5 tahun dia harus berpisah dengan saya. Kan itu menjadikan beban psikologis bagi saya tuh yang membuat saya sangat menyesal. Karena sih dia udah mulai mau pegang tangan gitu, terus dia masih mau. Saya juga ada senengnya karena Keanu masih misalkan mbak-mbaknya bikin sandwich gitu kan, nah Keanu masih bisa bilang enggak, mami aja dia yang bikin gitu loh, mami bikinnya lebih enak gitu kan. Terus dia sekarang mulai minta makanan ke mami bikinin aku rice bowl dong, bikinin Keanu misalkan rica-rica gitu. Jadi aku juga merasa ya Allah, aku masih diterima gitu loh sama Keanu, and it makes me so very happy. Allah, mudah-mudahan saya mohon doanya agar saya bisa menebus semua kesalahan saya kepada anak-anak, nggak cuma sama Keanu tapi kepada Sahwalia juga. Kembali menjalani kehidupan seperti seorang ibu pada umumnya, tentu hidup bebas membuat Enji harus menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam segala hal. Apalagi pasca bebas dari penjara, kehidupan di luar yang dirasakan Angelina Sondak kini sangat jauh berbeda dari apa yang ia ingat sebelumnya. Terlebih perkembangan teknologi yang sudah begitu canggih hingga kebutuhan hidup yang ia rasakan kini sangat begitu berat. Jauh sebelumnya kehidupannya dulu yang penuh kemewahan kini penuh dengan keterbatasan. Enji pun mengaku kini telah meninggalkan dirinya yang terdahulu dan menjadi pribadi yang baru dengan perubahan sederhana yang coba ia tanamkan kepada Keanu. Lantas, seperti apa proses adaptasi Enji dalam mengikuti zaman hingga menjadi pribadi yang baru? Bener, mungkin bagian di penjara lama pasti ngerasain ya, pas keluar kok semuanya beda gitu kan, dan aku agak sebenarnya get lost in this world, termasuk Instagram dan lain-lain. Buka WA aja saya masih keder gitu ya, kadang-kadang aku diajarin mak goblok, kadang-kadang, tapi sekarang udah bisa baca DM ya kan. Jadi memang masih belum punya komunikasi yang begitu intensif dengan teman-teman yang dulu gitu. Keseruan motong rambut Keanu gimana ceritanya? Ya Allah, itu ngebujuk Keanu juga itu luar biasa ya, karena Keanu sendiri bilang nggak percaya sama maminya kan. Ya Allah, aku sedih sebenarnya ya, nggak percaya mana Keanu ke barbershop aja gitu kan. Terus akhirnya aku deketin pelan-pelan, aku nggak mau terlalu maksa Keanu gitu. Aku coba meyakinkan Keanu bahwa maminya bisa gunting gitu, dan ternyata sekarang guntingnya kan pakai clipper ya, sementara saya yang guntingnya masih manual. And it takes a lot of time gitu. 2 tahun di dalam, bagaimana memulai kehidupan baru dengan serba dimulai dari nol, dan bagaimana membiayai kebutuhan hidup. Nggak mudah, tapi saya yakin bahwa Allah itu penuh dengan keberkahan. Nggak kayak dulu memang, bener-bener nggak kayak dulu gitu. Jadi makanya dari nukang pun saya harus nukang sendiri biar nggak keluar duit gitu kan. Terus ternyata sekarang banyak yang namanya apa tuh, yang makanan dipesan gitu kan. Saya ajarin Keanu, nggak apa-apa nanti mami ke pasar gitu kan, terbeli. Kayak dulu kan mungkin saya kalau pesan bunga tinggal telepon gitu ya. Sekarang kan saya ke Rawabelong dulu gitu kan, terus saya rangkai sendiri gitu kan, cari yang paling murah lah. Mudah-mudahan barokah gitu kan, berkah. Ternyata juga nggak semua itu terukur dengan duit kok. Kita sederhana masih bisa happy. Ada beberapa tahap di mana saya juga udah pengen nyerah gitu kan. Di dalam aku pengen nyerah. Di sini juga ternyata aku jadi single woman juga, single parent juga enggak. It's not as easy as
yang aku pikir kan jadi bangun tuh habis sholat subuh itu ada harus nyiapin semuanya. Dengan belum kalau Keanu lagi minta A, B, C, D, minta masak, minta ini. Jadi semuanya itu tuh aku harus kerjain sendiri dan aku harus mencoba untuk mencari rezeki yang halal. Gitu. Aku coba jelasin, mami juga harus kerja yakin ya gitu. Cuman aku memang belum mengambil kerjaan. Ada beberapa tawaran untuk kerja kantoran, cuman kan aku masih belum mau meninggalkan Keanu terlalu lama. Aku harus menjelaskan kepada Keanu bahwa aku bukan Angelina Sondag yang dulu, dan aku mau mengajarkan Keanu untuk hidup apa adanya, untuk hidup sederhana, tidak larut dalam kemewahan, dan sebenarnya kita bisa happy kok walaupun dengan apa yang kita punya. Artinya nggak setiap keinginan harus kita turutin, karena tidak semua keinginan itu adalah yang kita butuhkan. Nah, karena kan sosial media banyak kan, jadi aku lagi mencoba untuk menjelaskan kepada Keanu step by step gitu. Karena memang dunianya gitu kan. Nah, so mungkin pelan-pelan ini ya doain ya pemirsa dan juga semua media, aku mohon doanya agar supaya Keanu bisa dekat dengan saya. Karena itu tantangan yang terbesar. Tapi saya ingat ketika saya mau bebas, ada pejabat di kementerian mengatakan